Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Hoirani, NPM 21212110. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Pendekatan Sosiopsikologis terhadap Novel Burung-Burung Manyar karya Y.B. Mangunwijaya. Judul bukunya Burung-Burung Manyar. Untuk pengarangnya Y.B. Mangunwijaya, penerbit buku Kompas, untuk penerbitnya Jambatan, dan tahun terbit 1981. Untuk tebal bukunya 400 halaman yang bersumber dari iPusnas, aplikasi iPusnas. Sinopsisnya, dari novel Burung-Burung Manyar karya Y.B. Mangunwijaya adalah Indonesia dijajah oleh Belanda cukup lama, hampir sekitar 33 tahun. Dalam novel ini yang bertemakan nasionalis, menceritakan sedikit tentang penjajahan negara Indonesia oleh Belanda. Namun, dalam novel ini menceritakan juga romans, yaitu kisah Satadewa atau dipanggil Teto bersama Atik yang sama-sama anak dari tentara. Mereka kenal dari sejak kecil karena orang tua Teto dan Atik merupakan karib dekatnya. Pada suatu ketika, ayah Teto yang merupakan seorang kapten beraja Basuki ditangkap oleh Jepang dan ibunya dijadikan oleh Gundik, salah satu tentara Jepang. Setelah kejadian itu, membuat Teto benci kepada Jepang dan membuat Teto diasuh oleh orang tua Atik yang membuat mereka tinggal satu rumah. Di dalam buku ini menjelaskan lebih ke romansnya karena kisah percintaan Teto yang tidak mulus bersama dengan Atik. Berawal dari Teto yang daftar menjadi tentara KNIL dan setelah peperangan telah usai, ia pergi meninggalkan Indonesia. Berbeda dengan Atik yang menyukai sosok Indonesia, yaitu Soekarno, Hatta, bahkan Syahrir, yang membuat ia bekerja di perkantoran Perdana Menteri seharian. Setelah mereka bergelut dengan dunianya masing-masing, hubungan keduanya menjadi renggang. Atik pun menikah dengan laki-laki lain yang bernama Jana, sehingga Atik dan Jana dikaruniai oleh 3 orang anak. Salah satu anaknya, anak yang pertamanya diberi dengan nama Teto dikarenakan Atik ini masih menyukai Teto. Setelah lama ia menjadi tentara, ia dipertemukan dengan ibunya, tetapi ibunya sudah dalam rumah sakit jiwa. Ibu Teto ini tidak lama meninggal setelah bertemu dengan Teto. Setelah meninggal ibunya, Teto pun pulang ke Indonesia dengan jabatan sebagai direktur sebuah perusahaan minyak di luar negeri. Di saat itu, Atik yang sedang melakukan ujian tesis tentang burung manyar, karena burung manyar ini mempunyai banyak cerita ketika ia bersama dengan Teto. Yang dimana cerita ini susah dilupakan oleh Atik. Teto pun menghadiri pada ujian tesisnya sehingga Atik melihat Teto dan Atik pun menghampirinya. Setelah itu Teto dan Atik bertemu dengan keluarganya, dan Jana pun tidak merasa cemburu. Ia memaklumi bahwa istrinya masih menyukainya. Setelah itu, dikarenakan ayah dari Jana sedang sakit, ia meminta untuk Jana dan Atik untuk pergi naik haji untuk menggantikan ayah dari Jana. Tetapi di setengah perjalanan, Jana beserta dengan Atik mengalami kecelakaan pesawat sehingga mereka meninggal, dan anak-anak dari Atik beserta Jana ditinggalkan dan diasuhlah oleh Teto, sehingga Teto diberi kepercayaan ia ditinggalkan oleh 3 malaikat kecil sepeninggalan dari Atik beserta Jana. Dari novel ini kita disuguhkan dengan keadaan
dari daerah Jawa, yang lebih tepatnya Magelang, karena Atik ini merupakan salah satu keturunan kerajaan di Jawa juga, bahwa dulunya ayahnya Atik ini merupakan pangeran dari kerajaan Jawa tersebut. Untuk selanjutnya yaitu angkatan. Setelah yang kita ketahui bahwa sastra dibagi dalam berbagai periode guna membedakan sastra zaman dahulu sampai sekarang ini. Sebagai perbandingan, terutama dalam bahasa sastra itu juga ada beberapa periode. Yang pertama periode Balai Pustaka, periode Pujangga Baru, periode angkatan 45, angkatan 66, angkatan 80, sampai pada periode angkatan 2000-an sampai sekarang ini. Sedangkan untuk novel Burung-Burung Manyar karya Y.B. Mangunwijaya ini masuk ke dalam periode angkatan 80-an, yang dibuktikan bahwa novel ini diterbitkan pada tahun 1981. Sastra 80-an ini lahir pada pemerintahan Soeharto di era Orde Baru, yang pada masa Orde Baru ini memiliki ciri semua keputusan berurut pada presiden dan hak suara rakyat dibatasi. Untuk sastra angkatan 80 ini memiliki peraturan yang memberatkan pada para sastrawan, bahwa sebuah karya yang dianggap berisi provokasi ataupun mengancam negara akan ditindaklanjuti oleh pemerintah, sehingga sastrawan ini tidak bebas. Dengan adanya kejadian tersebut menjadikan alasan mengapa tema pada angkatan 80-an ini tentang romans, kisah kehidupan, yang dimana sifatnya tidak menyinggung, mengancam, bahkan memprovokasi. Periode ini merupakan sastra yang dinamiknya bergerak bersama masyarakat dengan wawasan konstitusional. Ada nama-nama terkenal dari komunitas wanita ataupun para penulis wanita yang terkenal yang dikomandoi oleh Titi Said, antara lain Laros, Lastri Ardani, Dia, dan ada Oka Rusmini juga. Untuk selanjutnya yaitu ulasan dari novel ini ada kutipan, orang-orang Republik ini laki tulen, ini orang-orang yang merintis suatu hari depan, sedangkan aku sedang sekarang di sini di antara orang-orang yang sebetulnya bukan bangsaku, tetapi yang datang sebagai penonton atau bahkan perampok. Ini tertulis pada halaman 99. Dari kutipan novel tersebut, mereka sadar bahwa merekalah yang akan merintis masa depan negeri ini setelah penjajahan. Para lelaki pejuang ini berani membela bangsa dan negara yang dengan berbagai resikonya. Mereka tidak hanya berpangku tangan, menunggu perintah, tetapi untuk turut berjuang sesuai dengan untuk berjuang sehingga negara ini tidak hanya merdeka, tetapi sudah pada tahap bahwa pemuda-pemudanya ini sudah ada rasa ingin berjuang. Sedangkan untuk kesimpulannya, yang terakhir ada kesimpulan, novel ini mempunyai latar sosial yang sangat kompleks untuk dianalisis, dengan mempunyai latar belakang tentang penjajahan serta ada salah satunya dari kerajaan Jawa, dan tidak ada sekat di antara rakyat dengan keluarga rajanya, sehingga terbukti dengan bagaimana anak di raja tersebut bisa berbaur dengan daerahnya dan diizinkan oleh orang tuanya. Dan dari novel ini kita bisa belajar bahwasanya kita harus, meskipun negara sudah merdeka, tetapi kita harus tetap berjuang dalam hal apapun supaya negara kita tetap merdeka.